Kita ingat bahwa Rasulullah SAW pun diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usia 40 tahun disebut di dalam Al-Qur'an secara spesifik. Tentu tidak semata-mata disebut usia tersebut, melainkan memang 40 tahun itu usia yang sangat menentukan. Kita ingat bahwa Rasulullah SAW pun diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Bahkan usia 40 tahun kaitan dengan sukses atau tidaknya seseorang itu juga sangat menentukan pada usia 40 tahun. Tentu yang dimaksud kesuksesan di sini adalah sukses dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila manusia telah mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan sampai kepada usia 40 tahun, qala, maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk kepadaku agar aku menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Demikian pula kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Artinya ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat hidup yang Allah berikan begitu panjang. Maka tentu kita sebagai hamba Allah, hendaklah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia 40 tahun pun, maka di dalam ayat itu mengisyaratkan kepada kita yang kedua, bahwa kita hendaklah wa an a'mala sholihan taradahu, hendaklah kita banyak melakukan amal soleh. Perbanyaklah perbuatan amal-amal soleh. Jangan sampai kita ketika sudah mencapai usia 40 tahun, sholat subuh masih kesiangan, tahajud ditinggalkan, sholat sunnah ditinggalkan, saum sunat ditinggalkan, tilawah Al-Quran terkadang kita tinggalkan. Kita pun menjadi orang yang senantiasa meninggalkan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Sedekah kita tinggalkan. Tapi ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun, maka sesungguhnya idealnya maka kita harus meningkatkan amal-amal soleh kita. Ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun pun, yang ketiga, maka kita harus menjadi orang yang menyiapkan generasi kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kita berdoa kepada Allah, semoga Engkau memberikan kebaikan kepadaku, yang kebaikan itu ada di anak cucuku. Artinya kita hendaklah menjadi orang yang serius mempersiapkan generasi terbaik kita, anak kita, cucu kita. Ketika kita menjadi orang yang pada usia 40 tahun masih samar, masih tanda tanya, adakah yang melanjutkan kebaikan-kebaikan kita? Adakah yang melanjutkan amal-amal soleh kita?
maka kita harus berusaha keras sekuat tenaga, curahkan tenaga, pikiran untuk menyiapkan generasi terbaik yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Yang keempat, ketika kita sudah berusia 40 tahun, maka diisyaratkan dalam ayat itu, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah istighfar. Jangan sebaliknya, ketika sudah sampai usia 40 tahun, malah kita menjadi orang yang mengejar-ngejar, memuaskan hawa nafsu kita. Pasangan yang halal di rumah ditinggalkan, malah kita mencari hal-hal yang haram di luar kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu kita tidak tahu seberapa lama lagi kita akan diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idealnya perbanyaklah tobat, perbanyaklah istighfar, hentikan aktivitas-aktivitas amal-amal yang tidak soleh itu, tinggalkan kemaksiatan, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Bangunlah tengah malam, menangis mengistighfari dosa-dosa kita, memohon ampun terhadap semua kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang di ujung usia kita, setelah lewat usia 40 tahun itu, menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Sehingga kita menjadi orang yang siap ketika Allah memanggil kita, ketika Allah menjemput kita, ketika malakal maut mencabut nyawa kita, maka kita sebagaimana ikrar di dalam ayat itu, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mempersiapkan, mengisi hal-hal kebaikan ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.